Singapura adalah sebuah pulau kecil yang tidak memiliki sumber daya yang mumpuni, tetapi bisa menjelma menjadi pemain dunia dengan ekonomi yang sangat maju, serta menjadi salah satu negara termaju di Asia maupun dunia. Lantas, bagaimana Singapura bisa menjelma menjadi negara yang hebat dan maju yang sebelumnya hanya desa nelayan kecil yang minim sumber daya alam? Setelah Perang Dunia II usai dan negara-negara jajahan mulai berjuang untuk kemerdekaannya, Singapura yang saat itu berada di genggaman Inggris dan setelah lepas dari masa penjajahan Jepang mulai menyusun dasar-dasar negaranya sendiri. Every time we look back on this moment when we signed this agreement which severed Singapore from Malaysia, dan mulai menjalankan pemerintahannya sendiri, tetapi masih belum mencapai kemerdekaan. Setelah polemik di dalam pemerintahannya, pada September 1963, Inggris setuju untuk menyerahkan Singapura, Sabah, dan Sarawak untuk bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu, supaya Federasi Malaysia dapat dibentuk. Setelah masuk dalam Federasi Malaysia, partai utama politik Singapura sering melakukan tindakan-tindakan yang kurang disukai pemerintahan Federasi Malaysia saat itu. Dan Federasi Malaysia memerintahkan untuk menangkap Lee Kuan Yew sebagai pimpinan partai. Pada tanggal 7 Agustus 1965, Federasi Malaysia yang saat itu dipimpin oleh Tengku Abdul Rahman resmi mengeluarkan Singapura dari Federasi Malaysia. a moment of, every time we look back on this moment when we signed this agreement which severed Singapore from Malaysia, it will be a moment of anguish. I mean, for me, it is a moment of anguish because all my life, you see, the whole of my adult life, Pada saat itu, banyak rakyat Malaysia meragukan keputusan itu karena menurut mereka masih banyak cara lain untuk menjaga Singapura tetap utuh dengan Malaysia. Namun, demikian bagai kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Singapura yang sudah terpuruk dan juga baru saja ingin ditinggalkan Federasi Malaysia, Singapura lagi-lagi harus menelan pil pahitnya. Lantaran Singapura harus siap menghadapi gerakan dari Indonesia, yaitu konfrontasi Indonesia-Malaysia. Dalam insiden ini, 3 marinir terlatih Indonesia berhasil meledakkan McDonald House di Singapura pada tahun 1965. Setelah kejadian itu, Singapura dan Indonesia memiliki hubungan yang kurang harmonis. Namun, setelah kejatuhan Presiden Soekarno dan digantikan oleh Presiden Soeharto, hubungan Indonesia dan Singapura kembali membaik. Setelah dikeluarkannya dari Federasi Malaysia dan juga setelah krisis dalam pemerintahannya, Singapura di bawah Lee Kuan Yew mulai perlahan bangkit dari keterpurukan. Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri pertama Singapura memainkan peranan yang sangat penting dalam membangun Singapura baru. Bisa kita bayangkan, sebuah pulau kecil tanpa sumber daya alam menjadi salah satu negara maju di dunia. Lee Kuan Yew menjadi sosok pimpinan yang dikenal tegas dan visioner. Ia memiliki visi jangka panjang yang jelas dan disiplin tinggi dalam menerapkannya. Ia menegakkan hukum dengan ketat dan menanamkan budaya kerja keras dan kejujuran dalam pemerintahannya. Serta masyarakat. Di samping itu, Lee Kuan Yew gencar melakukan pemberantasan korupsi. I'm calculating in terms of the next generation, in terms of the next 100 years, in terms of eternity. And believe you me, the next 1,000 years, we will be here.
I won't be here, but people like me and like my friends here tonight will be here. Recognizable? Ia juga mendirikan sebuah lembaga pemberantasan korupsi dan menerapkan hukuman berat terhadap pelaku korupsi yang menjadikan pemerintahannya dikenal bersih dan efisien. Di samping itu, Singapura yang dipimpin Lee Kuan Yew saat itu melakukan industrialisasi berbasis ekspor dengan cara mengundang perusahaan multinasional untuk berinvestasi di sektor manufaktur padat karya. Tidak sampai di situ, Singapura juga menciptakan lingkungan bisnis yang stabil guna menopang dan menjamin kenyamanan investor yang masuk, dan juga melakukan dan memperbaharui infrastruktur seperti membangun jalan dan fasilitas industri. Setelah berhasil di sektor industri padat karya di tahun 1980-an, Singapura menuju ekonomi berbasis pengetahuan seperti investasi besar-besaran dalam pendidikan guna menopang generasi yang lebih baik lagi. Seperti yang sudah dikatakan, Singapura adalah negara yang kecil yang minim sumber daya alamnya. Sehingga yang terbaik adalah dengan memanfaatkan sumber daya manusianya sebagai jalan untuk menjadi negara yang maju, yang lepas dari kemiskinan. Setelah kerja keras yang panjang, akhirnya di tahun 1990-an sampai tahun 2000-an, Singapura berhasil menjelma menjadi negara maju dan menjadi pusat bisnis di dunia, terutama Asia. Faktor-faktor kesuksesan Singapura adalah pendidikan dan SDM yang mumpuni dengan memberikan pendidikan yang berkualitas tinggi dan langsung dilatih untuk siap bekerja. Lalu, kebijakan yang sangat pro pada bisnis dengan memberikan pajak rendah, birokrasi efisien, dan perlindungan terhadap pelaku bisnis, serta kestabilan politik dan hukum yang tegas. Dari Singapura kita belajar bahwa sebuah negara kecil yang tidak punya sumber daya alam menjadi negara yang maju dan menjadi salah satu pemain dunia. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Silakan komentar.